Assalamualaikum Nisa, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Iswara. Alhamdulillah sehat. Pak Iswara gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu nih baik juga nih, sehat dah pokoknya hari ini. Ada apa nih Pak Iswara? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin dibicarakan ya. Ini nggak apa-apa sih Bu, tapi kalau ada waktu sih saya mau ngobrol-ngobrol sama Bu Nisa. Bu Nisa lagi sibuk nggak hari ini? Oh boleh. Kebetulan saya sekarang sedang ada jam bidang. Emang ada apa Pak? Ya, saya mau ngobrol lagi Bu nih, 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung juga ini, mungkin ngobrol dengan Ibu Nisa bisa ada sesuatu yang saya dapatkan gitu Bu. Ah, Pak Iswara, apa tujuan dari obrolan kita Pak? Sebenarnya sih dari ngobrolnya ini saya juga pengen nyari ide aja, bisa mungkin dapat solusi dari Bu Nisa, saran atau masukan tentang permasalahan di kelas 6 saya ini Bu nih. Oke. Ah, Pak Iswara ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, masalahnya apa Pak? Ya sih Bu, ya sebenarnya sih nggak masalah-masalah banget, cuman Ya. sepertinya saya kelas 6 ini itu kayaknya dapat berbeda deh murid-muridnya dari tahun-tahun sebelumnya. Entah kenapa, mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan aja nih, mereka kayak misah gitu loh. Saat pembelajaran apalagi, kalau lagi diskusi bareng-bareng atau kelihatan kegiatan yang ada di luar, itu terkesan tuh nggak mau bareng, nggak mau kerjasama. Jadi saya agak-agak bingung nih Bu. Baik, Pak Iswara merasa bingung dengan keadaan muridnya yang belum ada rasa kebersamaan begitu ya Pak ya? Ya gitu Bu, rasanya nggak bareng-bareng aja gitu, jadi nggak kompak di kelas. Tadi Pak Iswara mengatakan murid-murid Pak Iswara belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Nah, menurut Pak Iswara, idealnya murid di kelas itu bagaimana ya Pak? Ya, kalau idealnya sih menurut saya murid-murid itu bisa kalau melakukan pembelajaran, terutama kalau tugas berkelompok itu Bu ya, paling nggak tuh aktif bersama-sama, berkolaborasi, itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik secara bareng-bareng gitu Bu. Ngomong-ngomong, Pak Iswara sudah melakukan apa agar murid-murid Pak Iswara bisa bekerja sama dengan kompak? Sebenarnya sih saya sudah memasukkan kayak di RPP gitu kan. Setiap RPP itu saya selalu sebisa mungkin ada pembelajaran itu diskusi antara teman-teman di kelas supaya itu anak-anak itu aktif bareng-bareng gitu. Oke, bagus sekali. Berarti Pak Iswara sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya? Ini sudah bagus Pak, karena sudah diterapkan sesuai dengan tujuan. Nah, eh, kalau menurut Pak Iswara dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Iswara sekarang untuk mencapai tujuan? Ya kalau untuk mencapai tujuan sih belum ya. Kalau dari 1 sampai 10 ya paling di angka 6-an lah karena kerjasamanya belum terlalu terlihat kompak itu anak-anak di kelas. Nah, Pak Iswara ingin posisi berapa Ya yang paling ingin dicapai? itu di angka 8 sampai 9 lah Bu, ya kerja sama yang lain di kelas Bu. Oke, yang K8 atau 9 ini. Nah, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain Pak. Nah, kira-kira cara lain apa nih yang bisa mencapai tujuan tersebut? Ya memang sih, kadang saya tuh setiap pagi itu memotivasi murid kan sebelum belajar, terus saat pembelajaran ada penilaian tentang sikap yang saya tekankan. Jadi ada refleksi yang terkait bahwa setiap materi itu saya selalu memberikan apresiasi kepada murid untuk selalu menjaga kebersamaan dan kerjasama di antara kelompok mereka. Luar biasa. Nah, itu tadi dalam pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana Pak?
Ya, kadang kalau di luar pelajaran itu atau di sela-sela saya mengadakan pertandingan lah, kompetisi antara bergu tuh di kelas saya tuh. Supaya di antara mereka itu bisa saling mengenal lebih dalam di antara teman-teman di kelas. Luar biasa, Pak Iswara. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira sih ya kalau seperti menjaga komang gitu paling saya motivasi terus Bu ya. Sebelum kegiatan pembelajaran saya motivasi terus saya informasikan ke anak-anak itu bahwa setiap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan tentunya ya. Serta di akhir itu saya bikin refleksi berkelompok secara anak-anak bareng-bareng. Nggak lupa juga nanti di luar pembelajaran, misalkan di sela-sela kegiatan, di sela pembelajaran itu ada kegiatan permainan bergu supaya melatih kerjasama kekompakan mereka di kelas. Oke. Berapa lama tuh Pak jangka waktu yang dilakukan? Ya kira-kira untuk mencapai itu 1-2 minggu inilah, 1-2 minggu ini coba saya praktekkan dulu, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Oke. Kira-kira 1-2 minggu ya. Nah, apa komitmen Pak Iswara terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya bagaimana? Komitmennya pastinya sih setiap RPP saya akan menitikberatkan metode diskusi. Dengan penelitian diutamakan itu sikap kerjasama kelompok, itu kemampuan berelasi di kelas itu akan saya tekankan ke dalam penilaian. Terus setiap awal pembelajaran tuh di pagi hari saya akan membangun kesadaran sosial mereka lah dengan menanyakan setiap pagi kabar temannya, halo apa kabar, termasuk bangkunya minimal selama ini 1-2 minggu ke depan ibu saya coba. Terus di sela-sela pembelajaran mungkin saya akan menyisipkan activity permainan untuk melatih kebersamaan dalam beregu di kelas saya. Oke, sudah bagus itu Pak. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu dalam mengingatkan dan orang yang bisa diajak berkoordinasi oleh Pak Iswara merencanakan pembuatan RPP ini? Paling ya saya buat sendiri dulu Bu ya. Ntar kalau sudah saya buat, mungkin saya minta di kelas sama teman nih. Teman di kelas 6 saya itu kan saya kelas 6A C, ada kelas 6A dan B. Mungkin saya dibantu sama teman sejawat supaya nanti bisa saya koordinasikan ke kepala sekolah. Mungkin ada yang perlu direvisi. Oke, sip. Nah, menurut Pak Iswara, apa yang sudah didapatkan dari tadi kita sudah bercakap-cakap, sudah ngobrol, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita, Pak? Ini percakapannya manfaat banget ternyata Bu ya. Nggak salah sih ngobrol sama Bu Nisa. Ternyata saya juga bisa mendapatkan ide, dapat solusi tentang masalah saya sendiri nih terkait murid-murid saya yang belum aktif dalam bekerja sama ataupun kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Iswara sudah bisa mendapat manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Iswara akan membuahkan hasil. Nah, Pak Iswara jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Nanti akan bisa dijadikan refleksi serta bisa juga menjadi contoh untuk teman yang lain. Ya, oke Bu, nanti saya akan coba hasilnya ke Ibu deh, bagaimana perkembangannya 1-2 minggu ke depan. Pokoknya saya ucapkan terima kasih ya Bu Nisa. Sama-sama. Dengan saya mendengarkan masalah saya yang saya alami. Iya, sama-sama Pak Iswara. Ya udah, begitu aja Bu Nisa ya, saya mau kembali ngajar lagi ya Bu. Baik, sama-sama. Oke Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.